Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam Prof, apa kabar Prof? Minal Waalaikumsalam aidin wal warahmatullahi wabarakatuh. faizin. Mohon maaf lahir Sami-sami Prof. batin. Sama-sama Bu. Iya, Pak Mulyadi, Malam Pak Prof. Sama-sama Andi. Prof. Maaf lahir Iya, batin Prof. sami-sami. Afif, Citra, ke Windy. Ini hampir semuanya pernah di kelas saya ya. Iya Prof, Iya selalu Iya, Prof. Prof. Iya, Semester Prof. sebelumnya. Iya. Assalamualaikum Prof. Minal aidin wal Hmm, faizin. Sami-sami minal aidin wal faizin semuanya. Saya nggak tahu apakah kita dibatasi waktunya atau tidak, tapi seperti biasa, saya biasanya banyak ngobrol ya. Jadi, halo Mbak Agnes. Agnes, Prof. ya udah siap? Sudah, Prof. Ya, saya kira tidak perlu dikenalkan lagi ya Mbak Agnes, semua sudah tahu ada masalah apa untuk presensi atau terlambat memasukkan tugas itu biasanya melalui Mbak Agnes. Jadi, semuanya saya kira kita bisa, saya takut dibatasi waktunya, kalau tidak salah 50 menit, kalau tidak salah katanya Mbak Agnes, tapi belum tahu pasti gitu ya. Kita akan mulai aja bahwa di sesi ketiga, kalau saya tidak keliru, Recording in kita progress. sudah masuk di tentang integrasi. Ya. Integrasi di dalam manajemen sumber daya manusia. Tadi pagi saya mengajar integrasi, tapi integrasi ekonomi regional, sama-sama integrasinya, tapi sekarang integrasi di MSDM. Tadi bisnis internasional, di sudah ke chapter 5 tentang integrasi juga, tapi integrasi ekonomi regional. Tapi sekarang saya akan berbicara integrasi dari perspektif manajemen sumber daya manusia. Ya. Jadi saya akan mulai saja, mudah-mudahan waktunya terpenuhi, waktunya tidak kurang dan tidak lebih. Jadi bahwa di dalam sebuah organisasi yang paling berperan penting untuk mencapai tujuan yang optimal, yaitu dengan memulai dari hal yang paling menunjang untuk tercapainya suatu tujuan itu, yaitu sumber daya manusia atau SDM. Nah, SDM ini kan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, SDM ini termasuk elemen utama dari organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya lain seperti modal, teknologi. Kenapa? Karena manusia itu sendiri kan yang mengendalikan faktor yang lain. Dan itulah yang disebut dengan SDM, itu adalah kunci yang menentukan bagi perkembangan suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Karena itu, sebuah organisasi itu perlunya manajemen sumber daya manusia itu karena apa? Karena berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat yang optimal, ya, yaitu disebut dengan efektif dan efisien ketika mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi, seorang karyawan ataupun juga masyarakat. Ya. Jadi untuk menunjang kesuksesan perusahaan diperlukan pengintegrasian fungsi SDM. Kenapa? Karena berpengaruh pada kualitas SDM. Integrasi atau pengintegrasian fungsi-fungsi SDM dalam perencanaan strategi organisasi ini maksudnya adalah untuk memberdayakan SDM yang dimiliki di dalam pengelolaan berbagai unit kerja di dalam organisasi itu supaya proses pengelolaan sumber-sumber daya lainnya dapat dilakukan juga secara efektif dan efisien. Artinya bahwa pengintegrasian dalam fungsi manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan
supaya tercipta suatu kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Nah, pengintegrasian itu mencakup beberapa hal lain, diantaranya misalnya motivasi kerja. Kenapa? Karena motivasi kerja itu adalah dorongan kerja kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya dan juga kepuasan kerja. Jadi ada motivasi kerja, ada kepuasan kerja, di mana para karyawan itu untuk dapat merasakan pekerjaannya. Nah, selain itu juga ada faktor kepemimpinan, ya, kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai sasaran. Ya, itu sebagai pembuka pendahuluan. Ya, jadi kalau saya lihat bahwa manfaat ya daripada sesi ini adalah supaya kita dapat memahami lebih jauh mengenai manajemen integrasi dalam pengembangan MSDM, terutama di bidang bisnis. Ya. Jadi kalau kita lihat, next Mbak Agnes, dibuka PowerPoint-nya. Next. Mbak Agnes. Next. Halo. Mbak Agnes. Mana Mbak? Dibuka PowerPoint-nya. Iya, baik, Prof. Ya. Sambil saya mengantarkan, mungkin tidak persis di PowerPoint, ya, saya berikan beberapa tambahan. Jadi kalau bisa saya dahului dengan pengertian integrasi di dalam MSDM ini adalah suatu kegiatan yang mempersatukan, mengintegrasikan kepentingan organisasi dengan kebutuhan sumber daya manusia sehingga terjalin kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Okay. Next, Agnes. Jadi integrasi itu adalah tentang bagaimana kita berjuang untuk rekonsiliasi yang wajar dari kepentingan individu, kepentingan sosial, dan juga organisasi. Ini ditulis oleh Filippo dalam bukunya tentang Human Resources Management. Next, Agnes. Oke. Jadi di sini dikatakan pengertian integrasi adalah pemaduan antara SDM dengan organisasi. Seorang karyawan itu harus bersedia meleburkan dirinya dengan organisasi supaya menghasilkan tindakan yang efektif. Itu ringkasan dari yang saya sampaikan tadi. Nah, integrasi ini merupakan isu yang penting dan sulit di dalam pengembangan SDM. Kenapa? Karena menyatukan dua ambisi, dua kepentingan yang berbenturan, yaitu antara karyawan dan organisasi. Jadi untuk mencapai ya, integritas yang tinggi di antara anggota organisasi tadi diperlukan upaya baik dari manajemen puncak maupun individu yang bersangkutan. Nah, salah satu kegiatan integritas ini adalah melalui kegiatan motivasi, melalui kerjasama antar anggota, melalui komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, dan juga antar rekan kerja. Nah, kegiatan lain yang perlu diketahui melalui pemahaman yang baik antara SDM dengan manajemen adalah bagaimana meminimalkan konflik antar kelompok di dalam organisasi. Kalau kita lihat dari gaya kepemimpinan, itu pun dapat mempengaruhi kualitas integritas dari suatu organisasi. Jadi seperti misalnya lingkungan kerja, baik fisik maupun non-fisik, itu memiliki dampak besar pada keberhasilan integrasi individu ke dalam organisasi. Jadi inti dari kegiatan integritas ini adalah bagaimana seorang pemimpin dapat menyatukan kepentingan setiap anggota untuk mencapai tujuan organisasi tanpa mengabaikan kepentingan pribadi setiap anggota. Nah, dengan menyesuaikan kebutuhan karyawan dan kebutuhan organisasi kan seringkali timbul perselisihan atau dapat dikatakan konflik lah ya. Nah, dengan adanya perselisihan sebaiknya manajer atau atasan segera menyelesaikan. Kegiatan manajemen dalam hubungan ini disebut hubungan manusiawi. Ya. Next, Mbak Agnes. Jadi kalau kita lihat ya, penyesuaian yang saya sampaikan tadi hanya dapat dilakukan jika kita memahami sifat karyawan
apa sih yang memotivasi mereka untuk bekerja sebaik mungkin? Bagaimana cara kita memotivasi karyawan untuk mau melakukan pekerjaan yang terbaik yang dipercayakan kepada mereka? Nah, upaya integrasi melalui hubungan antar manusia, melalui motivasi, kepemimpinan, disiplin, kesepakatan, dan perundingan bersama, ini menjadi sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan dan karyawan itu untuk memuaskan semua orang. Sehingga karyawan itu dapat memenuhi kebutuhan semua orang juga dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya beban moral. Ya, jadi kalau di dalam PowerPoint dapat dibaca bahwa seseorang yang sudah digaji cukup tinggi tidak selalu merasa puas dengan pekerjaannya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang merasa puas bekerja pada suatu organisasi. Nah, di sini fungsi integrasi itu adalah supaya karyawan itu tidak hanya mampu bekerja sama, tetapi juga dia mau melakukan kerjasama atau dapat menyesuaikan dirinya antara keinginan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Ibu mandi sebentar Ya. ya. Next. Lanjut, Agnes. Nah, dikatakan bahwa tujuan pengintegrasian kalau menurut Hasibuan di tahun 2007, tujuan dari integrasi itu adalah untuk melibatkan karyawan sedemikian rupa sehingga mereka tuh bersedia bekerja keras, berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan bisnis dan juga memenuhi kebutuhannya. Ya, kenapa? Karena karyawan itu memiliki keinginan yang dinamis, yang sesuai dengan membawa perilaku, latar belakang, sifat, harga diri, perasaan, pikiran, dan kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain dalam suatu organisasi. Di sinilah kita harus tahu bahwa organisasi itu kan terus berkembang secara dinamis, bersaing dan bergerak mengikuti perkembangan zaman. Ya, di mana organisasi kan menetapkan visi dan misi itu untuk mencapai tujuannya, sehingga kemampuan ini dapat dicapai jika karyawan itu memaksimalkan pekerjaannya. Jika mereka mengerahkan keterampilan dan juga memiliki keinginan untuk mencapai kinerja puncak. Jika karyawan kurang kompeten dalam bekerja, tidak mudah bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Dan menjadi sulit manajer atau pemimpin itu untuk menggunakan wewenangnya dalam rangka mengubah sikap dan perilaku karyawan agar supaya bekerja dengan tekun, memiliki keinginan untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, disinilah kegiatan integrasi menggabungkan keinginan karyawan dan kepentingan kelompok atau organisasi untuk mencapai kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan. Karena itulah ada istilah sifat manusia dan sifat organisasi itu harus mendapat perhatian yang sangat serius. Di sini dikatakan bahwa tujuan pengintegrasian itu adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan dan terpenuhinya kebutuhan karyawan. Sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Oke, lanjut. Kita bicara tentang prinsip pengintegrasian dikatakan yaitu menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Jadi integrasi di dalam MSDM itu berhubungan langsung dengan motivasi, dengan pemenuhan kebutuhan dan hubungan antar karyawan sehingga bisa menghasilkan kinerja yang produktif. Ya, jadi kalau kita lihat ada konsep pengintegrasian itu adalah bahwa ada perangsang material, ya, nah rangsangan juga yang non material yang ada timbul karena keinginan dan perilaku individu. Ya, oke. Next, coba Mbak Agnes. Ya. Kalau kita lihat, ya, ada hakikat kebutuhan manusia. Sebelum itu saya ingin sampaikan juga bahwa para karyawan itu sebenarnya harus diberi motivasi, baik itu berupa fisik ataupun non fisik yang berasal dari dirinya sendiri
ataupun dari organisasi di mana ia bernaung, sehingga mampu membentuk perilaku dan sikap karyawan itu menjadi giat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dalam bekerja. Itulah keseluruhan proses tersebut sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan karyawan melalui rangsangan ataupun melalui motivasi yang bersifat material ataupun non-material. Ya. Nah, jadi prinsipnya sebelum sampai hakikat kebutuhan manusia tadi terlewatkan mengenai prinsip pengintegrasian itu adalah harus mampu menghasilkan kerjasama yang baik, ya, dan saling menguntungkan, atau istilah lainnya adalah simbiosis mutualism. Ya. Jadi dalam melaksanakan proses pengintegrasian, seorang manajer itu harus memperhatikan metode yang tepat. Artinya tepat guna, ya, supaya selaras dengan prinsip pengintegrasian yang ada. Jadi pemilihan metode yang tepat itu bisa membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi sehingga mampu memberikan solusi pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Ya. Ada beberapa jenis metode dalam pengintegrasian. Ya. Yang pertama adalah hubungan antar manusia atau human relationship. Hubungan antar manusia ini akan terjadi apabila adanya peleburan antara keinginan satu individu dengan individu lain demi tercapainya tujuan bersama. Jadi setiap individu dalam organisasi itu harus mengedepankan sikap toleransi, ya, saling pengertian, ya, hormat menghormati, dan harga menghargai. Disinilah peranan manajer juga menjadi sangat penting dalam menjamin tercapainya hubungan antara manusia yang baik. Manajer harus bisa memahami setiap kepribadian dan perilaku yang dimiliki para bawahannya. Yang kedua adalah motivasi. Nah, untuk memotivasi karyawan, pihak manajer harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh karyawan. Kita tahu bahwa orang itu mau bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan. Baik kebutuhan yang disadari atau disebut dengan conscious needs, maupun kebutuhan yang tidak disadari, unconscious needs namanya. Bisa berbentuk materi ataupun non-materi. Ya. Kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Peterson dan Plomen mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memotivasi seseorang untuk bekerja. Yang pertama, the desire to live. Ya. Artinya bahwa faktor utama seseorang itu termotivasi untuk bekerja yaitu supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu makan, minum, dan untuk melanjutkan kehidupannya. Ya. Yang kedua adalah the desire of possession, yang artinya setiap orang berkeinginan untuk bekerja. Itu adalah dalam rangka ingin memiliki sesuatu. Yang ketiga, the desire of power, bahwa setiap orang pasti menginginkan suatu pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini dapat dicapai dengan bekerja tentunya. Dan yang keempat adalah the desire for recognition. Hampir serupa dengan poin sebelumnya, yaitu bahwa setiap manusia itu bekerja untuk memenuhi semacam validasi di dalam kehidupannya. Disebut the desire for recognition. Yang ketiga ada leadership. Ya, bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang manajer itu harus mampu mendorong terciptanya integrasi yang serasi dalam suatu organisasi. Jadi pelaksanaan kepemimpinan yang baik itu dapat mendorong tumbuhnya rasa kepercayaan, adanya rasa solidaritas dan loyalitas, di mana seorang pemimpin itu harus cakap dan dia harus punya kompetensi di dalam menjalankan fungsi dan peranannya sehingga tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya itu dapat dicapai. Yang keempat adalah kesepakatan kerja bersama, metodenya, ya, bahwa KKB atau kesepakatan kerja bersama itu semacam upaya musyawarah dan dalam mufakat antara pemimpin dan bawahannya
di dalam menyelesaikan konflik terkait kebutuhan perusahaan dan kebutuhan karyawan itu sendiri. Di mana KKB ini akan mampu menunjang terciptanya pengintegrasian, membina kerjasama, dan mencegah terjadinya konflik internal perusahaan. Ya. Yang kelima, metode yang kelima ada collective bargaining. Artinya bahwa collective bargaining itu merupakan upaya perundingan atau negosiasi antara pihak pimpinan dengan pihak karyawan yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang harmonis di dalam organisasi dan merupakan upaya preventif di dalam mencegah konflik. Nah, adapun letak perbedaan KKB dengan collective bargaining itu adalah jika collective bargaining itu kalau kita lihat suatu upaya perundingan ya atau negosiasi. Letak perbedaannya dengan KKB dengan collective bargaining, kalau collective bargaining itu didasarkan kepada adu kekuatan, di mana orang yang paling berkuasa maka dialah yang paling banyak membuat keputusan. Kalau KKB itu didasarkan pada musyawarah atas mufakat, sehingga setiap pihak baik itu pimpinan dan karyawan berhak memberikan keputusan yang dirasa adil bagi semua elemen yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Apa urgensinya dari pengintegrasian ini? Ya. Kita tahu bahwa saya sampaikan tadi pengintegrasian itu adalah fungsi operasional dari manajemen personalia yang terpenting, sulit, dan kompleks untuk merealisasikannya. Seperti yang kita ketahui, integrasi di sebuah perusahaan itu merupakan termasuk ke dalam salah satu pilar penopang untuk kokohnya suatu perusahaan. Kenapa? Karena tanpa adanya kesatuan, maka seperti yang dinyatakan sebelumnya, perusahaan itu akan sulit di dalam mencapai tujuannya. Kenapa? Karena karyawan atau manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, ya, dan juga dia membawa latar belakang perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain di dalam suatu wadah organisasi perusahaan. Jadi setiap perusahaan pun juga selalu bergerak dinamis, bersaing, dan mengikuti kemajuan zaman. Nah, disinilah perusahaan menentukan suatu visi dan misi supaya dapat tercapai tujuannya. Dan tujuan perusahaan kan hanya dapat dicapai jika para karyawannya bergairah bekerja, mengerahkan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan jangan lupa, mereka berkeinginan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Jika karyawan kurang berprestasi, maka sulit bagi organisasi perusahaan itu dapat memperoleh hasil yang baik. Sehingga hal ini akan mengharuskan seorang pemimpin itu menggunakan kewenangannya untuk bisa mengubah sikap dan perilaku karyawan supaya mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil yang optimal tentunya. Nah, pengintegrasian ini yang merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan, sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak. Karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dan perusahaan dapat memperoleh laba yang optimal. Ya. Memang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pengintegrasian itu berpengaruh kepada tercapai tujuan perusahaan. Dan hal ini membuktikan bahwa fungsi operasional yang satu ini dari MSDM sama sekali tidak boleh hilang dan tertinggal ya, di dalam membangun suatu organisasi. Selalu banyak cara yang bisa dilakukan untuk melancarkan integrated ini, sehingga tidak ada alasan untuk menghilangkan fungsi ini dari fungsi operasional manajemen personalia. Perusahaan harus bisa memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Ya. Dan tentunya kita bandingkan dengan kebutuhan karyawan supaya bisa mencapai hal-hal yang disebut dengan win-win solution. Nah, pemanfaatan ini bukan dalam konotasi yang negatif, tetapi harus berpikir secara positif. Kenapa? Karena mendorong karyawan ke arah yang akan mensejahterakan kedua belah pihak. Ya, bahwa jika integrasi dalam sebuah perusahaan dapat tercipta dan terstruktur pengembangannya dengan baik, maka semangat kerja, ya, loyalitas,
partisipasi karyawan dalam pekerjaannya itu akan meningkat. Yang dampaknya ya diharapkan tujuan utama menjadi prioritas perusahaan dan kepuasan semua pihak itu akan tercapai secara efisien dan efektif. Ya, oke. Kita lihat salah satu yang harus dipenuhi adalah di dalam pengintegrasian adalah mengerti tentang kebutuhan manusia. Di sini dikatakan kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama kebutuhan fisiologis atau jasmani, sering disebut primer, ya, yaitu kebutuhan yang timbul dari daya upaya untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, udara, tempat tinggal, waktu untuk istirahat. Nah, disinilah model manusia ekonomis menganggap bahwa kebutuhan semacam ini adalah satu-satunya kebutuhan manusia. Ya. Next, Mbak Agnes. Ya. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan fundamental seperti ini, orang harus juga meyakini bahwa kebutuhan itu akan terus dipuaskan dan harus dipenuhi. Jadi keterjaminan adalah suatu kebutuhan penting dan mempunyai prioritas yang tinggi bagi sebagian besar manusia. Oke, next. Yang kedua adalah kategori sosial. Nah, di dalam kategori ini terdapat kebutuhan-kebutuhan seperti hubungan fisik dan pergaulan, atau ini dalam bentuk sosial, cinta dan kasih sayang, dan rasa diterima oleh lingkungan. Bagian orang suka berteman dan ingin hidup bersama orang lain, tetapi hubungan fisik saja tidak cukup. Manusia merasakan suatu kebutuhan akan untuk cinta dan kasih sayang, paling tidak dari beberapa orang manusia. Ya. Ini hakikat yang kedua. Lanjut, Mbak. Next. Ya. Nah, selain hubungan fisik dan kasih sayang, seorang anak manusia juga membutuhkan penerimaan dan pertalian dari beberapa kelompok. Kita lihat masyarakat modern itu kan cenderung membentuk lebih banyak kelompok. Ya. Kebutuhan akan sikap masyarakat yang menerima dan menyetujui kepribadian seseorang yang tercermin dari faktor-faktor seperti dari gaya, mode, tradisi, adat istiadat, dan jangan lupa kode etik. Ya. Sebentar, ada. Ya, ya Bu Rati, sebentar ya. Ya, halo Bu Rati. Iya, Prof. Ya. Sidang Dinda, Prof. Oh, sekarang? Oh, saya ngajar Ibu. Oh, kamu ngajar? Oh, hari ini ya? Oh, oke. Iya, saya ngajar ya. Jam berapa mulai Bu Rati? Ini udah presentasi sih, Prof. Oh, alah. Dinda itu bimbingan saya ya? Oke. Iya, oke. Saya bergabung ya. Oke. Ya. Baik. Jadi mungkin saya tidak bisa lanjut, ternyata bimbingan saya maju tugas akhir hari ini. Tolong dibaca dulu ya semuanya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengintegrasian itu seperti integrasi itu kegiatan menyatu padukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan supaya tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Nah, jadi ini dilakukan salah satunya mencapai efektivitas kerja yang baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengintegrasi itu ada faktor internal, yaitu seluruh organisasi dan teknologi yang digunakan. Ya. Faktor ini berpengaruh dilihat dari tepat atau tidaknya struktur organisasi dan penggunaan teknologinya yang dihubungkan dengan tujuan, besarnya organisasi, dan jumlah kualitas karyawan serta fasilitas yang ada. Ya. Baik, saya kira saya mohon maaf, nanti saya lanjutkan minggu depan ya faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi saya akan akhiri dulu, mohon maaf ya. Nanti saya ternyata saya lupa bahwa ada bimbingan saya yang maju TA hari ini. Ya, jadi mohon maaf, nanti akan saya lanjutkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Bu. Terima kasih, Prof.
Masih Ya, matur nuwun.